Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami hormati. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di rumahnya Allah sebagai tamunya Allah. Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam jamuan Allah, ya, jamuan rohani, selalu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman yazid wa yanqus. Jadi iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah kadang berkurang, kadang bertambah. Ya. Kayak HP itu kalau nggak dicas-cas bisa lobet. Ya. Nah, iman kita ini harus dicas. Ya. Gimana cara mencas keimanan kita kepada Allah? Yang pertama dengan memperbanyak ibadah dan berzikir. Yang kedua, hadir ke majelis-majelis ilmu. Karena di sanalah kita akan semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita menyambung kajian kita. Ya, sebelumnya kita membahas tentang sejarah hidup, ya. Salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau ini termasuk Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang paling tua. Ada di bawahnya beliau yaitu Imam Abu Hasan Imam Al-Maturidi. Ada lagi yang seumuran dengan beliau, ya, semasa dengan beliau, yaitu Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Imam At-Tahawi. Nanti kita akan sedikit membahas sekilas dengan biografi kehidupan beliau. Beliau ini termasuk aslafun salih, ya, ulama-ulama terdahulu, ya, masuk dalam kurun mulai dari 1 Hijriah sampai ke 3 Hijriah. Masuk dari golongan ulama-ulama salaf, ya, ulama-ulama yang kita pegang, ya, masih tabi'in dan setelahnya. Nah, ini minggu lalu, ya, sudah kita sedikit banyak, ya, kita mengenal sejarah kehidupan beliau Abu Hasan Al-Asy'ari, bagaimana beliau memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang tadinya ya, beliau ini akidahnya sesuai dengan akidah gurunya, sesuai dengan akidah orang tuanya, ya. Kemudian setelah orang tuanya meninggal, ya, ibunya diperistri oleh salah seorang tokoh dari Mu'tazilah, ya. Lalu beliau pun kemudian belajar dengan tokoh tersebut yaitu Imam Al-Juba'i. Imam Al-Juba'i ini, ya, tokoh Mu'tazilah, ya. Karena beliau belajar langsung dengan ayah tirinya, ya, seorang tokoh dari Imam Al-Mu'tazilah, maka beliau pun pandai dalam ilmu-ilmunya Mu'tazilah. Bahkan beliau ini termasuk ibarat ditanya al-ghoyub. Nah, kalau ada urusan debat, siapa disuruh turun? Itu Imam Asy'ari disuruh turun. Urusan berdebat Imam Asy'ari pasti menang. Urusan berdebat dengan tentang akidah, ya. Karena beliau ilmu akalnya sangat cerdas sekali. Ya. Ilmu akal, ilmu logikanya itu sangat cerdas. Itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Saking cerdasnya beliau sudah melampaui pengetahuan gurunya.
ya ayah tirinya Imam Al-Jubai, sehingga beliau memikirkan beberapa permasalahan ya yang sering terkadang ditanyakan oleh pengikut Mu'tazilah kepada Imam Al-Jubai, namun beliau tidak bisa menjawab. Nah, dipecahkan ini sama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau memecahkan dengan apa? Dengan merenungi kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungi kembali hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau ya kembali dari tadinya yang Mu'tazilah itu ilmu logika ya. Yang menjadi dominan di sana ilmu akal. Kalau tidak sesuai dengan akal, walaupun ada nasnya, enggak diterima sama orang-orang Mu'tazilah. Karena enggak sesuai dengan akal. Tapi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak bisa seperti itu, ditentang oleh beliau. Nah, itu sebabnya ya beliau tadinya ya sampai umur beliau 40 tahun ya beliau belajar dengan Imam Al-Jubai, kemudian di usia 40 tahun lebih beliau sudah beralih akidah dari akidah tadinya Mu'tazilah kembali kepada akidah as-salaf. Aqidatus salaf. Akidah-akidah ulama-ulama terdahulu yang dianut oleh ulama al-Imam Madzhabul Arba ya. Karena Imam Madzhabul Arba lebih terdahulu sedikit, beberapa puluh tahun baru Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, sehingga beliau ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya setelah membukukan pemikirannya lalu pengikut beliau tadinya kan banyak. Pengikut beliau yang tadinya ya mengagungkan beliau sebagai tokoh Mu'tazilah beralih juga mengikuti pendapat gurunya ya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena beliau punya karya ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari punya karya yang banyak ya yang menentang pemikiran-pemikiran sebelumnya, pemikiran Mu'tazilah, sehingga karya tersebut, pendapat tersebut disebut dengan pendapatnya Imam Asy'ari. Lalu jadilah madhab Ahlus Sunnah, madhabul aqidah, yaitu madhab Al-Asy'ariyah. Nah, disebutlah pengikutnya dengan pengikut Asy'ariyah ya, sama dengan madhab-madhab lain, madhab fikih ya. Disebutlah pengikutnya Syafi'iyah karena mengikuti pendapatnya. Nah, ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari urusan akidah, urusan keyakinan ya. Apa bedanya akidah dengan tauhid? Kalau akidah cakupannya lebih luas. Cakupannya lebih luas. Apapun yang harus kita yakini itu ilmu akidah. Akidah. Di sana kajiannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ilmu tauhid ya banyakannya fokusnya ke ilmu ketuhanan, uluhiyah. Sedangkan akidah ini terbagi tiga, ada uluhiyah, ada nanti akidah-akidah lain yang harus kita yakini ya. Keyakinan-keyakinan lain yang harus kita yakini juga, seperti para malaikat-malaikat ya. Salah seorang sahabat ya menyaksikan langsung, bahkan banyak sahabat menyaksikan langsung bagaimana malaikat Jibril datang mendatangi Rasulullah ya, berhadap-hadapan dengan Rasulullah, bertanya tentang akidah ya, tentang keimanan. Apa itu keimanan ya. Rasulullah menjelaskan antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Tapi rinciannya kita nggak tahu. Nah, ini yang dijelaskan dalam urusan akidah ini. Kita tahu beriman kepada Allah itu kita tahu. Saya sih yakin Allah itu ada. Tapi kadang kita menyalahi keyakinan kita sendiri. Kita yakin Allah ada, tapi kita yakin juga di sisi lain, kita yakin juga bahwa ada sesuatu perbuatan lain selain perbuatan Allah yang memberikan dampak. Kita makan obat, kita yakin obat ini mujarab nih, yang menyembuhkan. Lupa kita sama Allah. Nah, di sini kita sehingga apa? Keyakinan kita tadi itu menyimpang. Kalau kita nggak belajar, nggak tahu kita. Ya. Yang ditanyakan malaikat Jibril itu yang 6, ya, yang disebut dengan rukun iman, itu dasar-dasar semua. Perinciannya, penjabarannya itu disebutkan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita nggak belajar, khawatir kita ini masuk dalam syirkul asghar. Syirkul asghar itu perbuatan syirik yang masih dianggap syirik kecil masih. Tapi itu sudah syirik sebenarnya.
Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ini yang diluruskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, sudah kita jelaskan riwayat hidup beliau. Sekarang kita beralih ke Imam Al-Maturidi. Ya. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang mana beliau ya masih semasa. Walaupun lebih duluan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tapi beliau ini masih semasa dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, hanya berbeda tempat saja ya, hanya berbeda tempat. Nah, ini Imam Abu Mansur Al-Maturidi huwa Muhammad ibni Mahmud Abu Mansur Al-Maturidi Al-Hanafi Syekhul Maturidiyah wa ilaihi tunsabu ta'ifatuhu wulida bi qaryati Maturid ya, Maturidi min a'mali Samarkand ya, fi qurni salis al-hijri wa qad nabagha fil fiqhi wa usulihi wa sa'iri ulumiddin. Beliau ini namanya Abu Mansur bin Mahmud, Muhammad bin Mansur bin Mahmud, dikunyahi dengan Abu Mansur. Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau bermadzhab Hanafi. Nah, kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sebagian ulama mengatakan beliau bermadzhab Syafi'i. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan ya beliau bermadzhab salaf. Seperti Imam Syafi'i, kalau kita tanya, Imam Syafi'i mazhabnya apa? Ya mazhab salaf. Mazhab ulama-ulama karena beliau punya pemikiran yang cemerlang sehingga pengikutnya mengatakan mazhab Syafi'i. Mazhab itu artinya pendapat Syafi'i. Bukan berarti tidak ada mazhab lain selain itu. Banyak pemikiran-pemikiran lain, cuma tinggal kita cocokkan sesuai tidak dengan Al-Quran atau Sunnah. Kalau tidak sesuai ya tidak bisa. Nah, ini beliau ya, jadi beliau bermadzhab Hanafi ya, itu sebabnya karena memang kecerdasan Abu Mansur Al-Maturidi ini juga diakui ya. Kecerdasan beliau juga tampil di tengah-tengah masyarakat ya, berdebat melawan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Tokoh-tokoh Mu'tazilah melawan pemikiran-pemikiran mereka. Karena ini urusan akidah beda dengan urusan fikih. Ya. Urusan fikih. Kalau urusan akidah itu mainannya keyakinan kita sama otak pemikiran kita. Kalau fikih sebagiannya masih urusannya ubudiyah. Ya, kalau ada hadisnya, ada penjelasannya, ya kita ikutin, kita amalkan. Tapi kalau urusan akidah, itu penyesuaian dengan akal kita. Penyesuaian dengan akal kita. Penyesuaian dalil yang ada dari Al-Quran dan Sunnah dengan akal-akal kita. Dan itu tidak akan bertentangan. Tidak akan bertentangan. Ada sebagian mungkin kita yang tidak sampai pengetahuannya kepada dalil tersebut, ya, ataupun kita belum mengetahuinya. Nah, jadi ini tadi ya, beliau tinggal di daerah Maturid. Nah, Maturid itu di satu wilayah di daerah Uzbekistan. Nah, di daerah Samarkandi masih, Uzbekistan masih. Ya. Nah, beliau waqad nabagha fil fiqhi wa usulihi. Beliau ahli fikih. Bahkan usul fiqh juga ahli juga beliau. Jadi usul fikihnya mazhab Abu Hanifah. Nah, mazhab Abu Hanifah ini dikenal dengan mazhabu ahlur ra'yi. Mazhab orang-orang yang memiliki pemikiran yang cemerlang dalam urusan pendapat. Makanya urusan mengkias ya, dasar-dasar pokok-pokok ilmu agama kita ini muncul dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, mengkias ini menganalogikan permasalahan dengan permasalahan lain yang dulu tidak ada zaman Nabi. Nah, dikiaskan. Ini butuh pemikiran untuk orang-orang yang cemerlang, memiliki pemikiran-pemikiran yang cemerlang dalam urusan ini. Nah, ini Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, beliau ini nabagha. Beliau ini termasuk ulama yang sangat jenius sekali fil fikih, dalam urusan fikih, wa usulihi, dan urusan usul fikih, wa sa'ir ulumiddin, bahkan semua ilmu agama pandai semua beliau. Tafannun itu ahli dalam semua fan. Cuma ada satu fan yang beliau ini sangat menonjol sekali, yang beliau sangat tekuni, yaitu urusan akidah.
Urusan akidah beliau sangat tekuni. Sama dengan Al-Imam Al-Ghazali, ya. Imam Al-Ghazali tafannun beliau. Jangan disangka beliau urusan tasawuf aja. Beliau itu ahli usul, punya karangan usul fiqh yang banyak. Kalau beliau sudah ahli usul, itu berarti beliau punya pemikiran yang cemerlang dalam menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Wah, itu orang-orang hebat itu. Cuma beliau yang paling menonjol dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali ini adalah ya, itu tadi ilmu tasawuf, ya, ilmu tasawuf, karena karyanya yang terbesar itu dalam ilmu tasawuf. Tapi beliau ilmu tauhid, ya, ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf lagi, ya, beliau tafannun semuanya. Ya. Pasti setiap orang itu ada yang lebih menonjol, ya, walaupun semua menguasai. Dan ini beliau yang paling menonjol adalah ilmu tauhidnya, ilmu akidahnya, ya. Beliau tafannun wa kawana madrasatan, dan beliau juga membangun sebuah madrasah, sebuah sekolah, ya. Takharraja minhal katsir minal ulama, yang mana dari madrasah beliau ini, pesantren beliau ini keluar, ya, berbagai macam ulama yang ahli dalam bidang-bidang ilmu. Jadi banyak menelurkan ulama-ulama. Itu sebabnya, ya, itu sebabnya beliau termasuk ulama yang masyhur juga. Ya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini termasuk ulama yang masyhur dalam bidang akidah. Sebenarnya banyak ulama yang ahli dalam bidang akidah, cuma yang masyhur, yang mempunyai murid yang banyak beliau ini. Beliau ini selain Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, termasuk ulama-ulama besar. Waqad dzaqat syuhratuhu fi ilmil kalam, dan tersebar, ya, kemasyhuran beliau tentang ilmu kalam. Jadi ada istilah, jadi ilmu akidah ini, ya, ilmu akidah disebut juga ilmu kalam, disebut juga ilmu tauhid. Nah, itu. Tapi sama aja semua. Semua membahas tentang keyakinan kita, ya, kepada apa-apa yang diwajibkan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya untuk diimani, diyakini. Kemudian wa kasura ittiba'uhu wa shara lahu madhhaban yasluquhu alul Khurasan. Nah, jadi beliau ini banyak sekali memiliki pengikut, ya. Bahkan sampai-sampai pengikut-pengikut beliau ini, karena saking banyaknya juga karya-karya Abu Mansur Al-Maturidi, ya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini, sehingga karya-karya tersebut ini diperbanyak, dicetak di berbagai macam daerah, khususnya di daerah-daerah Khurasan. Nah, daerah Khurasan itu daerah-daerah Iran, Afghanistan, ya, Tajikistan, Uzbekistan, ya, Turkmenistan, itu daerah-daerah sana. Banyak di sana juga banyak penganut mazhab Abu Hanifah. Nah, kalau daerah-daerah Maroko itu banyak penganut mazhab Imam Malik, daerah sana. Nah, ini banyak penganut mazhab Abu Hanifah, dan rata-rata mazhab Abu Hanifah itu mereka urusan keimanan akidahnya Maturidi. Kalau mazhab Syafi'i, ya, daerah Mesir, itu kebanyakannya urusan akidahnya Asy'ari. Kalau daerah-daerah Saudi Arabia dan beberapa tempat sekitarnya itu, yang sekarang ini itu mazhabnya Hambali, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Rata-rata mereka akidahnya Thahawi. Dan semua ini Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Thahawi, ya, itu semuanya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, semua ini Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang masyhur, yang paling masyhur dua orang ini, ya, Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Kalau Imam At-Thahawi itu baru-baru ini aja muncul. Cuma kemunculan kitab beliau. Sebenarnya sudah lama kitab-kitab beliau, cuma masih sedikit orang yang mensyarahi kitab matannya. Jadi beliau punya kitab matan akidah, kecil tipis. Itu disyarahkan. Berlomba-lomba orang mensyarahkan kitab beliau ini karena masih sedikit yang mensyarahkan, padahal beliau ulama kibar, ya. Masih semasa dengan Imam Asy'ari, masih semasa dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bahkan beliau dari kalangan ulama-ulama yang lurus, ya. Nanti akan kita baca sedikit sekilas dengan kehidupan Imam At-Thahawi, ya. Nah,
orang berlomba-lomba mensyarahkan kitab beliau ini, hanya ada sebagian pensyarah yang menyimpang dari matannya. Ada sebagian pensyarah menyimpang dari matannya. Nah, itu sebagian pensyarah Imam syarah Aqidah Thahawiyah banyak disyarahkan oleh seperti sekarang yang disyarahkan oleh Ibn Baz. Ibn Baz itu punya syarah Aqidah Thahawiyah, itu dikaji dulu kita waktu ngaji sama Pak Kiai Ali Mustafa Yaqub, Allah yarham. Kita ngaji di tempat beliau. Nah, itu di sana dikaji tuh. Dikaji. Jadi kitab Aqidah Thahawi yang disyarahkan oleh Ibn Baz ini, Ibn Baz ini orang-orang Wahabi. Ya, Ibn Baz ini orang-orang Wahabi. Masih sebagian dari mereka yang Wahabi itu masih dalam kategori mujassimah, mentajsimkan Allah. Mengatakan Allah punya tangan, Allah berada di singgasana, di arasy. Nah, mereka itu keyakinan mereka. Menyimpangkan matan dari Aqidah Thahawiyah dijelaskan dalam syarahnya. Tapi ada seorang ulama yang masyhur, murid dari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, yaitu Habib Hasan Segaf. Beliau itu merot, beliau menangkal kembali syarahnya bin Baz ini, ditolak, dibahas kembali oleh Al-Habib Hasan As-Segaf. Beliau ngajar juga di tempatnya Sayyid Muhammad sekarang, yang diasuh oleh Habib Ahmad bin Muhammad bin Al-Maliki. Nah, jadi dirot kembali karena penyimpangan tadi. Ingin masyhur mensyarahkan Thahawi tapi menyimpang dari matannya. Nah, ini salah ini. Jadi kalau orang belajar dengan kitab ini hati-hati. Nah, ini karangannya bin Baz tadi, ya, ditaklik lagi, ditahqiq lagi, dikasih footnote. Nah, tahqiq itu dikasih footnote bawahnya. Siapa yang ngasih footnote? Albani. Imam Albani. Nah, tokoh-tokoh dari madhabnya Wahabi. Yang mengatakan madhabnya madhab Salafi Wahabi. Nah, itu mereka tuh. Ya, kalau memang akidah, mereka mengatakan ini kembali kepada akidah salaf. Tapi salafnya mereka ini sangat berbeda. Ya. Kalau akidah salaf nanti insya Allah akan kita bahas secara detail. Ini masih muqaddimah. Jadi salafnya mereka itu berbeda dengan ulama-ulama salaf yang terdahulu. Ya. Nah, jadi kembali bahwa ini Abu Mansur Al-Maturidi, yaitu tersebar banyak, ya, akidah-akidah beliau dianut oleh penduduk-penduduk di negara-negara Iran, ya, Uzbekistan, daerah Afghanistan, daerah-daerah situ banyak situ. Ya. Wa qad da'a ila ma yad'una ilaihi ahlus sunnah wal jamaah. Nah, beliau ini berdakwah, ya, mengajak umat sebagaimana ajakan ahlus sunnah wal jamaah. Ajakan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi perpecahan pertama kali, ya, perpecahan akidah pertama kali itu terpecah dari akidah salaf dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah Syiah. Terpecah sekali. Nah, akidah Syiah ini juga terbagi-bagi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga terbagi-bagi. Masing-masing mengklaim saya Ahlussunnah wal Jamaah, saya Ahlussunnah wal Jamaah. Diseleksi lagi itu. Yang masyhur, yang kebanyakan, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Al-Asy'ari. Sekarang ini Imam At-Thahawi juga itu termasuk juga. Ya, wa kana jallu qasdihi nasru ahli sunnah wa raddi 'alal mu'tazilah wa ashabil aqaidil batilah. Nah, tujuan pokok beliau ini, yang paling utama misi beliau ini, ya, Abu Mansur Al-Maturidi adalah menolong akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berdebat, ya, menolak akidah-akidah Al-Mu'tazilah di zamannya. Nah, kebetulan, ya, ini Abu Mansur Al-Maturidi, ya, masih menemui akhir-akhir periode dari pemerintahan Abbasiyah, Iya, Abbasiyah kalau nggak salah. Ya, akhir-akhir periode itu. Ya. Baru masuk ke zamannya Kamal Atatürk. Nah, itu masuk ke pemerintahan itu, nanti ditumbangkan pemerintahannya itu di akhir-akhir di awal-awal abad ketiga Hijriah.
Walihada wasafa ahlu asri bi annahu imamul huda wa qudwatu ahli sunnah. Nah, karena sifat beliau ini, tujuan beliau ini adalah ya menghilangkan akidah-akidah Mu'tazilah dan akidah-akidah yang batil, ya yang sesat. Kemudian beliau pun digelari oleh para pengikutnya dengan nusratu ahli sunnah. Nusratu ahli sunnah, penolong ahli sunnah, imamul huda, ya imam-imam yang membawa petunjuk, ya wa qudwatu ahli sunnah, panutannya ahli sunnah wal jamaah, wa rafi'u a'lamihim, dan yang meninggikan kembali ya bendera-bendera ya ahli sunnah wal jamaah yang tadinya sempat ditumbangkan oleh kaum Mu'tazilah karena kalah debat. Karena mereka Mu'tazilah ini mainnya logika, ya. Mainnya logika, pemikiran, ya. Di alur pemikirannya itu di otak-atik sama kita. Akhirnya banyak ulama-ulama di zaman itu kalah dalam berdebat. Karena kalah berdebat, akhirnya banyak yang ikut ke Mu'tazilah. Masa-masa keemasannya Mu'tazilah itu zaman itu. Nah, itu ditumbangkan kembali sampai Mu'tazilah ini sudah dikatakan hampir punah di akhir abad ke-3 itu dia. Masuk abad ke-4. Nah, kemudian waqami'ul fitnati wal bid'ah wa imamul mutakallimin. Beliau juga termasuk penumpas fitnah dan bid'ah. Ahlul bid'ah, ahlul fitnah. Beliau digelar sebagai imamul mutakallimin. Nah, kalau disebut dengan ahlul mutakallimin, mutakallimin itu berarti masuk ulama-ulama ahli tauhid, ulama-ulama akidah. Nah, itu disebut juga mutakallimin beliau. Ya. Wa musahhihu aqidatin muslimin, dan termasuk pentasheh akidah-akidah kaum muslimin. Nah, di zaman itu sampai sekarang beliau, kitab-kitab beliau itu menjadi acuan. Walahu mu'allafatun katsira, banyak sekali karangan-karangan beliau yang menjelaskan tentang akidah-akidah keimanan fi raddi alal Mu'tazilah, khususnya dalam menolak akidah-akidah Mu'tazilah wal Qaramita, dan akidahnya al Qaramita wal Rawafid, dan akidah-akidahnya Rafidah. Rafidah ini akidahnya Syiah Rafidah, Syiah bulat. Syiah yang sudah sampai tahap menuhankan Sayyidina Ali. Dibawanya yang paling parah nih Syiah, menuhankan Sayyidina Ali. Dibawanya lagi mengatakan Sayyidina Ali seorang nabi. Dibawanya lagi Syiah, kan Syiah ini terpecah-pecah banyak juga. Yang paling rendah, ya, yang paling mirip dengan NU itu, yang paling rendah Syiah itu, ya itu Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Di atasnya Zaidiyah Isna Asyariyah. Di atasnya lagi udah sampai bulat. Ya, kita juga ahli sunnah wal jamaah nih, banyak juga mengaku ahli sunnah wal jamaah. Di Al-Irsyad, Muhammadiyah, Wahabi, macam-macam lain-lain lagi ngaku ahli sunnah wal jamaah. Kita lihat panutannya siapa? Kalau selain dari imam yang 3 ini perlu dipertanyakan. Selain dari Imam Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Imam At-Tahawi, kalau panutannya selain dari itu dipertanyakan akidahnya. Khawatir melenceng dalam beberapa furu'iyah dari akidah. Kita yakini. Nah, kemudian kama anna lahu mu'allafatun fi syari'ati wa usulil fiqh, sebagaimana beliau memiliki banyak karangan dalam urusan syariat, fikih dan usul fiqh, beliau juga banyak karangan dalam urusan tauhid terlebih khusus. Ya, itu Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, karena kecerdasan beliau ini, ya para ulama memuji beliau. Ya, para ulama mengatakan innaha manhajul Maturidiyah lil aqli sultanun. Ya. Kabirun fihi min ghairi ayyi syatatin aw israfin. Jadi madhab Al-Maturidi ini kalau urusan logika, urusan akal, ya pendapat itu sangat tinggi, melebihi Imam Asy'ari. Nah, itu menurut para ulama. Wal Asy'ariyah yataqayyadu bin naqli wa yu'ayyiduna bil aqli. Kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau landasan utamanya nas dulu, Al-Qur'an Sunnah dulu, baru kemudian dihubungkan dengan akal.
Tuh, baru kemudian dihubungkan dengan akal. Tapi sebenarnya sebagian dari pengikut-pengikut Abu Mansur Al-Maturidi ini banyak mengambil dalil-dalil yang belum ditemukan dalam Abu Mansur Al-Maturidi. Akidah yang disusun oleh Abu Mansur Al-Maturidi belum ditemukan nas-nasnya. Beliau ngambil dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu pengikut-pengikutnya. Hatta innahu yakadul bahis yuqarriru anna al-Asy'ari fi khattin bainal i'tizal wa ahli al-fiqh wal hadis wal Maturidi fi khattin bainal Mu'tazilah wal Asy'ari. Nah, sehingga ada orang mengatakan seperti ini, ya. Itu kalau orang Asy'ari itu berarti antara Mu'tazilah dengan mazhabnya ahlul fiqh dan ahlul hadis. Mazhabnya ahlul fiqh, ahlul hadis dan mazhab Mu'tazilah ini Asy'ari ada di tengah-tengah. Kalau mazhabnya Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi itu ada di tengah-tengah antara Asy'ari dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah 100% akal. Kalau Imam Al-Asy'ari ya itu 50-50. 50% akal, 50% nakal. Tapi kalau Abu Mansur Al-Maturidi pertengahannya, berarti dia anggaplah 75% akal, 25% nakal. Nah, itu kalau Imam Al-Maturidi, ya. Dan banyak karangan-karangan beliau. Nah, kemudian beliau diwafatkan pada tahun 333 Hijriah. Jadi beliau lahir, ada mengatakan 250 Hijriah, ada mengatakan 228 Hijriah lahirnya beliau. Wafat tahun 333. Kira-kira berapa umurnya? 100 tahun. Umur beliau kurang lebih 100 tahun umur beliau itu. Panjang umurnya. Nah, beliau ini punya ada cerita yang unik. Beliau punya guru. Punya guru yang cukup tua. Beliau masih nyantri, masih waktu belajar, ya. Yang unik dari beliau semasa belajar beliau ini punya guru. Gurunya itu sudah sangat tua sekali. Umur 80-an. Ini gurunya membaca salah satu hadis Rasulullah SAW, ya, yang mana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Beliau mengatakan, Innallaha yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masa'an. Sesungguhnya Allah itu selalu memandang wajahnya orang yang sudah tua, sudah lanjut usia, 70 tahun ke atas, sudah lanjut usia. Diperhatikan setiap pagi dan sore. Dilihatin, ini hamba saya yang sudah 70 tahun usia lanjut ini. Diperhatikan oleh Allah. Apa kata Allah? Wa yaqulu ya abdi. Allah berkata, wahai hambaku, kad kabura sinnu. Wahai hambaku, umur kamu ini sudah tua. Wa raqqa jilduk. Kulitmu sudah mengkeriput. Wadaqqa azmuk, dan tulang kamu sudah mulai keropos, sudah lemah bawaannya. Kemudian waqtaraba ajaluk, ajal sudah mendekat. Wahana qudumuka ilayya, dan sebentar lagi akan sampai masamu bertemu denganku. Fastahi minni, kata Allah, maka malulah engkau, wahai hambaku yang sudah berusia lanjut dariku, ya. Fa ana astahi minka, maka saya akan malu denganmu, min syaibatika, saya malu dengan uban yang ada di kepalamu. Allah mengatakan saya malu dengan uban yang ada di kepalamu. An u'adzibaka, bahwa saya akan mengazab engkau. Saya malu mengazab hambaku yang sudah beruban. Ini beliau ini umurnya sudah 80 tahun. Lalu ini beliau, gurunya Imam Abu Mansur Al-Maturidi, menyuruh Imam Abu Mansur Al-Maturidi, coba kamu ke pasar cari budak yang usia 80 tahun, ya. Cari budak yang usianya sudah 80 tahun. Saya mau beli, ya. Berangkatlah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur namanya masih santri, ya, nyari budak sana sini, nanya sana sini, penjual budak masih ada, ya. Di zaman itu masih abad ketiga Hijriah. Orang-orang mengatakan apa? Mana ada orang jual budak umur 80 tahun.
umur 80 tahun nggak bisa kerja. Ngapain cari budak kapal 80 tahun? Cari itu budak yang umurnya 30 tahun, masih kuat itu. Ngapain cari budak umur 80 tahun? Akhirnya beliau, ini Abu Mansur Al-Maturidi balik pulang menemui gurunya. Lalu kata beliau, bertemu dengan gurunya, wahai guruku, ya, saya tidak menemukan satu orang pun yang menjual budak umur 80 tahun. Rata-rata kalau udah 80 tahun udah dibebasin, udah bebas aja dah. Ya, udah nggak bisa kerja. Udah nggak bisa kerja, nggak bisa diandalin. Ya. Ada yang udah pikun dah. Ya. Akhirnya ini guru beliau setelah itu dan juga merenungkan hadis ini, beliau kemudian langsung sholat, bersujud dan berdoa. Di dalam sujudnya didengar oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Apa doa beliau? Ya Allah, saya ini sudah berusia lanjut, sudah 80 tahun lebih. Sebagaimana ya, hamba-hambamu ketika memiliki budak ya, usia yang sudah 80 tahun lebih dibebaskan, maka saya meminta kepadamu ya Allah, kalau hamba-hambamu pemurah dengan budaknya 80 tahun dibebaskan, maka saya meminta kepadamu ya Allah, saya sudah 80 tahun lebih, saya meminta pembebasan darimu dari api neraka. Nah, ini doanya siapa? Doanya guru dari Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, mudah-mudahan kita ini diberi umur yang panjang dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu harapan kita. Ya. Nah, beliau ini sehingga setelah beberapa waktu kemudian, setelah wafatnya gurunya, bermimpi nih Abu Mansur Al-Maturidi, bermimpi ketemu gurunya yang tadi. Ya. Lalu bertanyalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi kepada gurunya. Kata gurunya apa? Alhamdulillah, saya diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka berkat doa saya tadi. Nah, kita di usia-usia lanjut nih, udah 70 tahun ke atas, banyak-banyak berdoa minta pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak-banyak sifat malu dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih muda pun sebenarnya harus begitu juga. Jangan mengatakan saya masih muda. Jangan juga. Yang muda juga mati, ya kan? Apalagi yang udah tua. Ya. Allah ajal tidak pandang bulu. Ya. Semua kalau sudah sampai waktunya udah. Kita sedikit membahas akidahnya, kita sedikit membahas biografi Imam At-Tahawi. Ya, di sini beliau muallif tidak menyebutkan banyak tentang Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Nah, Imam At-Tahawi ini, ya, beliau juga termasuk salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Imam At-Tahawi. Ya, beliau bernama Ahmad ibn Muhammad bin Salama ibn Abdul Malik ibn Ja'far At-Tahawi. Nisbahnya beliau dari Korea, Toha. Dari daerah namanya Toha, ya, di daerah dataran tinggi, daerah Mesir, dataran tinggi Mesir, ada namanya Toha, sehingga dinisbatkanlah Imam Abu Ja'far ini kepada daerah tersebut, disebutlah Tohawiyah. Nah, disebut daerah Tohawiyah. Asalnya orang Indonesia, dinisbatkan kepada negaranya, daerahnya. Beliau bermadzhab Hanafi, yang tadinya sebenarnya karena beliau ini masih daerah-daerah Mesir, sedangkan daerah Mesir itu mayoritas penduduk Mesir itu bermadzhab Syafi'i. Nah, beliau ini karena tinggal masih sekitar Mesir, hanya di daratan tinggi saja. Nah, beliau tadinya bermadzhab Syafi'i. Nah, beliau nih. Kemudian di akhir-akhir hayat beliau pindah madhab ke madhab Hanafi. Pindah madhab ke madhabnya Imam Al-Hanafi sampai beliau diwafatkan. Nah, beliau ini hidup di keluarga-keluarga yang alim. Ya. Yang orang tua beliau, ibu beliau itu seorang alimah, ya, seorang ulama. Ibunya nih ustazah rupanya. Nah, istilah ustazah enggak ada istilah kiai, ya. Nah, ustazah yang sudah sampai derajat kiai lah gitu istilahnya. Alimah beliau. Nah, beliau ini gurunya beliau ini, ya, orang tua beliau ini masih bersaudara dengan Al-Imam Al-Muzani, murid dari Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani. Dan Imam Al-Muzani ini paman beliau itu termasuk guru beliau juga. Itu sebabnya beliau bermadzhab Syafi'i awal-awalnya.
Imam At-Tahawi ini. Ya. Kemudian di belakang hari beliau kemudian bermadhab, pindah madhab dari madhab Imam Abu Hanifah. Jadi Imam At-Tahawi itu ya. Nah, beliau banyak sekali karangan-karangan dalam ilmu akidah juga, ilmu hadis juga banyak. Ada karangan beliau yang masyhur juga, Mushkilatul Athar. Mushkilatul Athar. Nah, Mushkilatul Athar itu ada beberapa riwayat-riwayat hadis yang muskil. Kan banyak riwayat-riwayat hadis ini. Ada riwayat-riwayat hadis tentang tajsim, itu khusus tuh. Ada riwayat hadis yang jelas-jelas kemauduannya karena mentajsimkan Allah. Karena mengatakan, dalam riwayat tersebut mengatakan Allah itu kan maha kuasa. Saking kuasanya Allah itu, Allah sanggup mengecilkan dirinya. Ya, mengecilkan dirinya seperti seekor lalat yang hinggap di atas udara. Diumpamakan Allah seperti itu. Ini kan tajsim. Ya, tajsim itu mengatakan Allah itu punya zat yang dapat dilihat, yang bertempat. Nah, tadi kan kalau seperti lalat berarti dia bertempat, punya zat yang bertempat. Sedangkan Allah tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Allah yang menciptakan tempat dan waktu, ruang dan waktu. Nah, ini riwayat yang seperti ini nih, itu ditolak oleh beliau. Ya, kitab tebal, Mushkilatul Athar. Sempat dikaji juga sama guru kami juga, Al-Habib Husain bin Hamid Al-Attas. Beliau sempat mengkaji dulu. Beliau riwayat-riwayat seperti ini yang berbahaya, ya. Nah, ini jadi sekilas kehidupan beliau seperti itu. Dan beliau ini Imam At-Tahawi ini dia banyak memiliki karangan, bahkan dipuji di kalangan ulama juga, khususnya Al-Hanafi. Ya, tapi sekarang banyak dari mazhab Ahmad bin Hanbal itu akidahnya Tahawi. Banyak yang dari sini. Baik, dari sini saja mungkin pelajaran kita. Barangkali ada yang mau bertanya, Pak, silakan. Ya. Ya. Di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sangat banyak perbedaan. Jadi akidah apa di luar Ahlussunnah wal Jamaah? Ya. Kan banyak nih, umat saya akan terbagi-bagi, ada riwayat hadis. Walaupun sebagian mengatakan di lemah hadisnya. Ya. Umat saya ini akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang benar. Ya. Nah, satu yang benar ini akidahnya siapa ini? Yang benar ini ada mengatakan akidahnya salaf, ada mengatakan akidah Ahlussunnah. Mereka adalah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah nama akidah, keyakinan yang di bawahnya itu banyak orang-orang mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana landasannya Ahlussunnah wal Jamaah ini? Harus kita ketahui dulu. Agar kita mengetahui mana yang tersesat, harus kita tahu dulu mana yang benar. Baru kita tahu mana yang melenceng dari yang benar, berarti itu di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, insya Allah nanti pembahasannya akan lebih dalam. Banyak sekali perbedaannya. Yang paling mencolok itu adalah mengutamakan akal. Satu. Yang kedua, mentajsimkan Allah. Mentajsimkan Allah itu mengatakan Allah bertempat. Mengatakan Allah ini berada di arsy. Walaupun akidah salaf sebagian berkeyakinan seperti itu, tapi tidak sampai mentajsimkan. Nah, ini sampai yang paling berbahaya itu mujassimah, ini yang berbahaya.
Disusup-susupin Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya siapa? At-Tahawi, tapi disusup-susupin dalam syarah-syarahnya itu, ya penjelasan-penjelasan akidah Tahawi disusipin, ya akidah-akidah yang mentajsimkan Allah. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kalau Bapak bertanya, akidah apa namanya di luar Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, akidah dhalalah istilahnya secara umum, karena tidak ada nama secara khusus. Yang ada Mu'tazilah, ya, dan Qaramid. Akidah Al-Qaramita, akidah Qadariyah, Jabariyah, itu yang masyhur zaman dulu. Kalau yang sekarang ini Jabariyah, Qadariyah itu sudah hilang semua. Ya, Mu'tazilah sudah hilang semua. Cuma yang sekarang ini dikemas itu, mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi isinya banyak mujassimah. Nah, ini yang berbahaya nih. Maka harus kita tahu, insya Allah kita akan bahas satu persatu, ya, apa sih isi akidah Ahlussunnah wal Jamaah agar kita punya landasan, gak bisa digoyang-goyang, ya. Oh, ini yang benar. Kalau sudah tahu yang benar, berarti selain dari ini salah berarti. Kalau salah itu banyak, gak bisa dihitung. Tapi yang benar hanya ini. Nah, nanti dengan yang benar ini kita akan tahu yang salah sebenarnya. Ya, Pak. Khusus urusan bismillah, ya, itu urusan fikih, gak ada hubungannya dengan akidah. Dan baca bismillah ini berbagai macam mazhab punya pendapat masing-masing dan punya landasan masing-masing. Ya, jadi tidak perlu kita perdebatkan. Ya, ada namanya kitab karangan Abiyah Ulumuddin Malang, punya kitab namanya Kaifatus Sholli. Di situ disebutkan semua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan nggak pakai bismillah sama sekali, ada. Dan pendapatnya juga kuat. Ada yang mengatakan pakai bismillah tapi sir. Ada yang mengatakan wajib bismillah, Syafi'i banyak kan. Gitu. Ya, masih itu khilaf fikih, itu nggak sampai dalam tahap akidah. Kalau nggak diyakini nggak kafir nggak. Gitu. Kalau urusan akidah nggak diyakini kafir nih urusannya. Nah kalau urusan furu'iyah lain lagi. Itu. Ya. Baik, itu saja mungkin ya. Anda sudah adzan. Oh baik Pak, silakan. Ya. 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 Jadi yang masyhur di kalangan kita ini Ahlussunnah wal Jamaah itu ya mazhab Syafi'i, gitu. Prakteknya begitu. Padahal ya mazhab Syafi'i itu hanya satu bagian dari berbagai macam mazhab dalam fikih. Ya, banyak mazhab fikih. Urusan ibadah, bukan urusan keyakinan. Ya. Itu hanya urusan ibadah. Ya. Jadi jangan sampai ta'assub mazhab, fanatik. Ini yang berbahaya nih. Pokoknya NU udah paling selamat, Muhammadiyah sesat, gak boleh begitu. Atau Muhammadiyah paling benar, NU banyak salahnya. Datang lagi mazhab Wahabi, Wahabi udah paling lurus sudah. Pokoknya NU Muhammadiyah salah. Akhirnya saling salah-salahkan. Padahal ini urusan syariat. Ya, hanya urusan ibadah saja. Ya, itu dia. Jadi orang menganggap pokoknya Ahlussunnah wal Jamaah itu ya mazhab Syafi'i. Padahal mazhab Syafi'i itu hanya madzhabul fiqhiyah. Mazhab akidah itu Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, itu akidah, akidah salaf yang lain. Kalau urusan mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki itu urusan fikih saja. Ikhtilaful fiqhiyah yang masih dalam ranah ikhtilaf tidak perlu kita perdebatkan, kita perlu kita ta'assubkan. Mari sama-sama kita saling menghargai salah satu pendapat yang lain. Tidak ada klaim paling benar, tidak ada. Ya.
Jadi kelompok-kelompok saya Muhammadiyah, saya ini itu hapus semua. Kita sama-sama kaum muslimin. Pokoknya kaum muslimin golongan manapun bersaudara. Nah, itu dia. Jangan sampai karena mengaku NU nggak mau masuk masjidnya Muhammadiyah, nggak pakai kunut soalnya. Atau nggak mau masuk masjidnya NU karena pakai kunut. Nah, nggak ada seperti itu. Biar saling menghargai. Iya. Iya, itu benar Pak. Wah, pertanyaan baru kita ngah nih, biar kita ngah nih. Ya, jangan sampai. Ya, benar. Mindset kita ini harus diperbaiki. Jangan sampai mindset masih ngikut-ngikut. Nah, katanya sih wal jamaah itu ya paling bagus sudah. Ya, padahal tidak ada juga. Ya mungkin itu saja insyaallah. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke masuk pembahasan kitabnya. Tadi ini cuma muqaddimah perkenalan saja oleh muallif, pensyarah bagaimana sih Imam Al-Maturidi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Asy'ari, kemudian Imam Tahawi itu seperti apa, akidah Ahlussunnah itu seperti apa, baru kita bahas. Ini baru masuk insyaallah pada minggu depan. Ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keimanan kita ini selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala